warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok terakhir dengan rekan saya Dwi Putri Aryahiyati dan saya sendiri Nur Aini. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang multikolinearitas. Masuki pembahasan yang pertama, yakni tentang sifat dan konsekuensi dari multikolinearitas, di mana kita di sini akan mengambil contoh tentang teori tabungan. Model teori tabungan tersebut dapat ditulis dalam persamaan regresi, yaitu hubungan linear antara variabel independen di dalam regresi berganda dalam persamaan 6.1 di atas disebut multikolinearitas. Nah, hubungan antara linear dan variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear yang sempurna dan hubungan linear yang kurang sempurna. Dan pertanyaan yang muncul adalah, jika dua variabel independen antara pendapatan dan kekayaan sebagaimana dalam persamaan tersebut terjadi, maka kita masih bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi koefisien dalam persamaan tersebut dalam mendapatkan estimator yang tidak bias, linear, dan mempunyai varian yang minimum atau blue. Estimator yang blue tidak memerlukan asumsi terbebas dari masalah multikolinearitas. Estimator blue hanya berhubungan dengan asumsi tentang variabel gangguan. Ada dua variabel ataupun asumsi penting yang akan mempengaruhi sifat dari estimator yang blue. Yang pertama, varian dari variabel gangguan adalah tetap atau tidak konstan, atau biasa yang kita sebut adalah homoskedastisitas. Kedua, tidak adanya korelasi atau hubungan antara variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan observasi yang lain, atau yang sering disebut tidak ada masalah dalam autokorelasi. Jika variabel gangguan tidak memenuhi kedua asumsi variabel gangguan tersebut, maka estimasi yang kita dapatkan dalam metode OLS tidak lagi mengandung blue. Adanya multikolinearitas masih menghasilkan estimator yang blue, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar. Untuk membuktikan bahwa adanya multikolinearitas menyebabkan adanya varian yang besar, kita tampilkan kembali varian model regresi berganda, sebagaimana yang telah kita pelajari pada bab varian dan standar error dan sebagai berikut. Itu bisa teman-teman lihat, ada persamaan 6.2, persamaan 6.3, persamaan 6.4, persamaan 6.5, dan persamaan 6.6. Di mana R kuadrat 12 merupakan korelasi antara variabel independen X1 dan X2 dalam regresi berganda. Dari persamaan 6.2 dan 6.4 di situ jelas bahwa jika korelasi antara X1 dan X2 mendekati angka 1, maka varian dari 1 dan 2 terus akan naik. Jika korelasi R kuadrat 12 sama dengan 1, maka varian tidak menjadi terhingga. Begitu pula jika korelasi R pangkat 2 12 nilainya mendekati 1, maka kovarian antara 1 dan 2 juga terus naik. Kenaikan varian dan kovarian dapat diamati dengan melihat nilai varian inflating factor atau sering disingkat dengan VIV. Nah, jika kita menggunakan VIV ini dapat dihitung dengan formula VIV sama dengan 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat 12. VIV ini menunjukkan bahwa varian dari estimator itu menaik dengan adanya multikolinearitas. Ketika R kuadrat 12 mendekati 1, maka nilai tidak terbatas. Ketika kolinearitas antara variabel independen naik, maka varian dari estimator juga akan naik dan menjadi nilai yang tidak terbatas. Sebaliknya, jika tidak ada kolinearitas antara variabel independen, maka nilai FIV menjadi 1. Itu kita bisa merumuskan kembali persamaan 6.2 di atas tadi dan 6.4 yang sudah kita bahas sebelumnya dengan perhitungan VIF, yaitu var beta 1 sama dengan A kuadrat dibagi sigma X kuadrat 1I VIV.
dalam persamaan 6.8. Adapun yang kedua, var beta 1 sama dengan A kuadrat dibagi sigma X kuadrat 2I VIV dalam persamaan 6.9. Apa konsekuensinya jika model mengandung multikolinearitas? Karena varian terus naik atau membesar, jika ada multikolinearitas maka standar error 1 dan 2 juga naik atau membesar. Oleh karena itu, dampak adanya multikolinearitas dalam model regresi jika kita menggunakan teknik estimasi dengan metode kuadrat terkecil atau sering disingkat dengan OLS, tetapi masih mempertahankan asumsi lain adalah sebagai berikut. Estimator masih bersifat blue dengan adanya multikolinearitas. Namun, estimator mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. Yang kedua, akibat nomor 1, maka interval estimasi akan cenderung lebih besar atau lebih lebar dan nilai hitung statistik uji T akan kecil, sehingga membuat variabel independen secara statistik tidak signifikan mempengaruhi varian independen. Dan yang ketiga adalah, walaupun secara individu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui uji statistik T, namun nilai koefisien determinasi R kuadrat masih bisa relatif tinggi. Masuki poin selanjutnya, yakni nilai R kuadrat tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan. Nah, salah satu ciri adanya gejala dari multikolinearitas ini adalah model itu mempunyai koefisien determinasi yang tinggi atau R kuadrat yang tinggi. Katakanlah jika di atas 0,8 tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan yang mempengaruhi variabel dependen melalui uji T kuadrat. Namun, berdasarkan uji F secara statistik signifikan, yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nah, dalam hal ini terjadi suatu kontradiktif, di mana berdasarkan uji T secara individual variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Adapun contoh regresi pendapatan dan kekayaan terhadap tabungan, di mana ketika kita ingin menganalisis masalah hubungan antara tabungan dan pendapatan dan juga kekayaan, seperti yang telah kita bahas dalam persamaan 6.1 di atas tadi, misalnya kita mempunyai data hipotesis besarnya tabungan, pendapatan dan kekayaan pada 10 rumah tangga, maka hasil regresinya dapat kita lihat di persamaan ini, yakni YT sama dengan min 0,107 plus 0,6155 XT dikurang 0,0107 X2, dimana T sama dengan min 0,8707 dikali dengan 1,1124 dan min 0,4268. Hasilnya adalah hasil dari R kuadratnya adalah 0,8895, sedangkan hasil F-nya adalah 28,1812S. Dimana yang kita tahu adalah Y itu adalah tabungan, X1 itu pendapatan, dan X2 itu adalah kekayaan. Dimana variabel pendapatan berpengaruh positif sesuai teori, sedangkan kekayaan berpengaruh negatif dan tidak sesuai dengan teori. Kedua variabel tidak signifikan secara individu melalui uji T, sedangkan uji secara serempak melalui uji statistik F signifikan pada A sama dengan 1%. Pembahasan selanjutnya yakni deteksi multikolinearitas. Model yang mempunyai standar error besar dan nilai statistik yang terendah, dengan demikian merupakan indikasi awal adanya dari masalah multikolinearitas dalam model. Namun, jika multikolinearitas dapat terjadi jika model yang kita punya merupakan model yang kurang bagus.
Bagaimana kita bisa secara pasti mengetahui bahwa model mengandung masalah multikolinearitas? Ada beberapa metode untuk mendeteksi masalah multikolinearitas dalam suatu model regresi. Yang artinya, walaupun secara individual tidak signifikan, tetapi kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap tabungan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,8895 berarti model tersebut mampu menjelaskan dengan baik perilaku tabungan. Dengan demikian, kita menduga terjadi masalah multikolinearitas di dalam regresi. Korelasi parsial antar variabel independen, di mana yang sudah dijelaskan di awal bahwa pengertian dari multikolinearitas ini adalah hubungan linear antara variabel independen di dalam regresi. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita tidak mendeteksi multikolinearitas dengan menguji koefisien R antar variabel independen? Sebagai aturan main yang kasar, jika koefisien korelasi cukup tinggi, katakanlah jika di atas 0,85, maka kita duga ada multikolinearitas dalam model. Sebaliknya, jika koefisien korelasi relatif rendah, maka kita duga model tidak mengandung unsur multikolinearitas. Namun, deteksi dengan menggunakan metode ini diperlukan kehati-hatian. Masalah ini timbul terutama pada data time series di mana korelasi antar variabel independen cukup tinggi. Jika korelasi yang tinggi ini terjadi karena kedua data mengandung unsur tren yang sama, yaitu data naik dan data turun secara bersamaan. Ini adalah contoh dari uji multikolinearitas dengan korelasi. Di sini kita mengambil contoh model kinerja ekspor karet Indonesia pada periode 1980 sampai 2001 dengan pendekatan sisi penawaran. Adapun model regresinya bisa teman-teman lihat pada persamaan 6.11 di mana nilai Y sama dengan nilai ekspor karet Indonesia per juta US dollar. Dan X1 itu harga karet di pasar internasional. Dan X2-nya adalah jumlah produksi karet Indonesia per ribuan atau ton. Sedangkan X3-nya adalah shock atau gejolak produksi ribuan ton yang merupakan perbedaan antara tren produksi dan produksi aktualnya. Ini adalah penjelasannya di mana harga karet dan jumlah produksi diharapkan berhubungan positif dengan ekspor. Shock produksi menunjukkan perbedaan antara produksi aktual dan trennya dan diharapkan bertanda negatif. Diduga ada hubungan yang erat antara variabel independen dan gejolak produksi. Hasilnya regresi sebagai berikut. Nah, jika deteksi masalah multikolinearitas hanya dengan melihat R kuadrat dan uji signifikannya melalui uji T, maka tampak sekilas bahwa masalah multikolinearitas tidak terdapat dalam model. Karena semua koefisien secara statistik adalah signifikan dengan koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,6610. Bagaimana dengan deteksi koefisien korelasi antar variabel independen? Nilai koefisien korelasi dapat dilihat dalam tabel 6.2 tadi. Korelasi antara in X1 dengan in X2 sebesar 0,1859. Korelasi NX1-nya sebesar 0,2471 dan korelasi antara in X2 dengan in X1 sebesar 0,4549. Melihat rendahnya nilai koefisien korelasi, maka diduga tidak terdapat masalah multikolinearitas. Pada uji korelasi, kita menguji multikolinearitas hanya dengan melihat hubungan secara individual antara satu variabel independen dengan satu variabel independen yang lain. Tetapi multikolinearitas bisa juga muncul karena satu atau lebih variabel independen merupakan kombinasi linear dengan variabel independen lain. Untuk mengetahui apakah variabel independen X yang satu berhubungan dengan variabel independen X yang lain, kita melakukan regresi setiap variabel independen X dengan sisa variabel independen X yang lainnya. Nah, regresi yang kita lakukan ini biasa disebut dengan regresi ausiliari. Setiap koefisien determinasi dari regresi ausiliari ini kita gunakan untuk menghitung distribusi F
dan kemudian digunakan untuk mengevaluasi apakah model ini mengandung multikolinialitas atau tidak. Dalam persamaan di atas, N menunjukkan jumlah observasi, menunjukkan jumlah variabel independen termasuk konstanta. Nah, pada koefisien determinasi, setiap variabel independen XI dengan sisa variabel independen X yang lain. Sedangkan nilai kritis dari distribusi F didasarkan pada derajat kebebasan K-1 dan N-K. Keputusan ada tidaknya unsur multikolinialitas dalam model ini sebagaimana biasanya adalah dengan membandingkan nilai F kritis dengan tingkat signifikan alfa dan derajat kebebasan tertentu. Maka dapat disimpulkan model mengandung unsur multikolinialitas, yaitu terdapat hubungan linear antara satu variabel X yang lain. Sebaliknya, jika nilai hitung F lebih kecil dari nilai kritis F, maka tidak terdapat hubungan linear antara satu variabel X dengan variabel X yang lain. Untuk melakukan uji ini, kita harus melakukan regresi auxiliary berkali-kali. Misalnya, jika model yang kita miliki mempunyai 3 variabel independen, maka kita harus melakukan regresi auxiliary sebanyak 3 kali, dan kemudian kita dapatkan nilai F hitungnya. Selanjutnya itu deteksi multikolinialitas dengan regresi auxiliary. Nah, contohnya itu ekspor karet Indonesia periode 1980 sampai 2001. Di situ bisa kalian lihat yang pertama ada regresi X1 dengan X2 dan X3. Yang kedua ada X2 dengan X1 dan X3, dan juga sudah ada hasilnya, bisa kita lihat dari R2-nya. Yang pertama itu ada 0,1731, yang kedua ada 0,3013. Yang ketiga yaitu regresi antara X3 dengan X1 dan X2. Di situ juga sudah ada nilai R kuadratnya yaitu 0,3201. Nah, dari ketiga tadi nilai F hitung untuk regresi auxiliary antara X3 dengan X1 dan X2 dapat teman-teman lihat seperti yang telah di gambar yang sudah ada di video. Nah, nilai kritis F dengan DF 2,18 sama dengan 3,55. Nah, dari hasil ini berbeda jika dibandingkan dengan uji hubungan linear antara variabel independen melalui uji koefisien korelasi. 6.2.4 yaitu metode deteksi Klein. Nah, selain melakukan regresi auxiliary dengan mendapatkan koefisien determinasinya, klien menyarankan untuk mendeteksi masalah multikolinialitas dengan hanya membandingkan koefisien determinasi auxiliary dengan koefisien determinasi model regresi, yaitu Y dengan variabel independen X. Nah, sebagai rule of thumb uji klien ini lebih besar dari R kuadrat, maka model mengandung unsur multikolinialitas antara variabel independennya. Dan jika sebaliknya, maka tidak ada korelasi antar variabel independen. Contoh deteksi multikolinialitas dengan metode Klein. Untuk contoh metode Klein ini, kita kembali ke contoh regresi ekspor karet Indonesia sebelumnya. Menurut Klein, multikolinialitas terjadi jika koefisien determinasi regresi auxiliary lebih besar dari koefisien determinasi model aslinya. Karena semua koefisien determinasi regresi auxiliary lebih kecil dari koefisien determinasi regresi asli, maka tidak terdapat masalah multikolinialitas. Variance, inflation factor, dan toleransi, di mana jika kita mempunyai sejumlah k variabel independen tidak termasuk konstanta di dalam sebuah model, maka varian dari koefisien regresi parsial dapat ditulis sebagai berikut, di mana R kuadrat merupakan R kuadrat yang diperoleh dari regresi auxiliary antara variabel independen dengan variabel independen sisanya. Sedangkan VIF adalah variance inflation factor,
Ketika R kuadrat mendekati 1 atau dengan kata lain ada kolinaritas antar variabel independen, maka VIF akan naik dan mendekati tak terhingga jika nilainya R kuadrat sama dengan 1. Dengan demikian, kita bisa menggunakan VIF untuk mendeteksi masalah multikolineritas di dalam sebuah model regresi berganda. Jika nilai VIF semakin membesar, maka diduga ada multikolineritas. Selain itu, para ahli ekonometrika juga menggunakan nilai toleransi untuk mendeteksi masalah multikolineritas. Di dalam model regresi berganda, nilai toleransi dapat dicari dengan menggunakan formula sebagai berikut. Jika R kuadrat berarti tidak ada kolineritas antara variabel independen, maka nilai TOL sama dengan 1. Dan sebaliknya, jika R kuadrat I sama dengan 1, ada kolineritas antar variabel independen, maka nilai TOL sama dengan 0. Contoh deteksi multikolineritas dengan metode VIF dan toleransi. Kita kembali ke contoh regresi ekspor karet Indonesia periode 1980 sampai 2001. Hasil perhitungan VIF berdasarkan regresi auxiliary R kuadrat pada contoh 6.3 seperti digambar. Dari perhitungan VIF nilainya lebih dari 10 sehingga diduga tidak ada multikolineritas. Begitu pula nilai TOL mendekati 1 sehingga bisa disimpulkan juga tidak ada masalah multikolineritas. Penyembuhan multikolineritas. Jika model tidak mengandung multikolineritas yang serius, yakni korelasi yang tinggi antar variabel independen, maka apa yang harus kita lakukan? Ada dua pilihan, yaitu kita memberikan model tetap mengandung multikolineritas dan kita akan memperoleh model supaya terbebas dari masalah multikolineritas. Yang pertama yaitu ada tanpa ada perbaikan. Multikolinitas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tetap menghasilkan estimator yang blue. Karena masalah estimator yang blue tidak memberikan asumsi tidak adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinitas hanya menyebabkan kita kesulitan memperoleh estimator dengan standar error yang kecil. Dua, dengan perbaikan. Dengan perbaikan ini yang pertama ada menghilangkan variabel independen. Ketika kita menghadapi persoalan serius tentang multikolineritas, salah satu metode sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai hubungan linear kuat. Misalnya dalam kasus hubungan antara tabungan dan pendapatan dan kekayaan, kita bisa menghilangkan variabel independen kekayaan. Yang kedua yaitu transformasi variabel. Misalnya kita menganalisis perilaku tabungan masyarakat dengan pendapatan dan kekayaan sebagai variabel independen. Data yang kita punya adalah data time series. Dengan data time series ini, maka akan diduga terjadi multikolineritas antara variabel independen pendapatan dan kekayaan. Karena data keduanya dalam berjalannya waktu memungkinkan terjadinya tren, yakni bergerak dalam arah yang sama. Ketika pendapatan naik, maka kekayaan juga mempunyai tren yang naik. Dan juga sebaliknya, jika pendapatan menurun, diduga kekayaan juga menurun. Ketiga, penambahan data. Masalah multikolinitas pada dasarnya merupakan persoalan sampel. Oleh karena itu, masalah multikolineritas seringkali bisa diatasi jika kita menambah jumlah data. Kita kembali ke model perilaku tabungan sebelumnya. Ketika kita menambah jumlah data karena ada masalah multikolineritas antara X1 dan X2, maka akan meningkat sehingga menyebabkan varian akan mengalami penurunan. Jika varian mengalami penurunan, maka otomatis standar error juga mengalami penurunan sehingga kita akan mampu mengestimasi B1 lebih tepat. Dengan kata lain, jika